kemudian di akhir-akhir beberapa tahun ini cenderung kepada kajian-kajian tasawuf. Karena yang membuat saya tadi bingung antara Asy'ariyah, Salafiyah, Wahabiyah ini, itu bisa terjawab oleh ulama sufi. Ada Imam Ibnu Labban, tadi kita bahas. Ada Imam Al-Jili, itu nulis Al-Kamalat Al-Ilahiyah. Apa kata mereka? Sebenarnya baik ayat yang mengatakan Tuhan di atas aras. Tuhan, hadis yang menyebutkan Tuhan turun ke langit pertama. Atau ayat yang mengatakan laisa kamitsli syai', dia tidak menyerupai, tidak menempati segala macam. Semua ayat itu tidak bertentangan. Yang bertentangan cuma pikiran kita yang tidak sampai memahami Allah. Jika disebut Tuhan itu tidak berupa, tidak berwarna, tidak bertempat, itu adalah Tuhan yang kita pahami dalam konteks keazalian dan kekodimannya. Allah itu maha kodim. Kodim itu wujudnya tidak berawal. Kalau azali, wujudnya sebelum waktu. Waktu penciptaan. Kita ini makhluk Bapak Ibu. Makhluk ini ada awal penciptaan nggak? Ada. Awal penciptaan itu awal dari masa yang disebut time makhluk, ya, zaman kemakhlukan. Sebelum Allah mencipta itu disebut dengan masa azaliyah. Sebelum azaliyah itu disebut qadimiyah. Jika dia menyebut dirinya laisa kamitsli syai', dia tidak menyerupai suatu apapun. Jika sesuatu bertempat, dia tidak bertempat. Sesuatu berlaku hukum waktu, dia tidak berlaku hukum waktu. Sesuatu itu ada atas, bawah, kiri, kanan, bawah, tidak berlaku kepadanya. Ini disebut dalam bahasa Ahlus Sunnahnya tanzih. Apa bahasanya? Tanzih. Coba dihafalkan istilah ini Bapak Ibu, ini paling penting. Ini mengurai surat Asy-Syura ayat 11. Untuk mengurai di pikiran kita konsep Wahabi, Salafi atau Aswaja yang bentrok. Orang Wahabi, orang Aswaja tidak akan pernah islah, Bapak Ibu. Tapi minimal di pikiran kita itu selesai. Bukan orangnya yang kita debatkan di sini, tapi konsepnya. Ya, sehingga kita kalau ngelihat Wahabi kita senyum, kalau ngelihat Aswaja kita juga senyum. Sebenarnya apa yang terjadi di mereka? Ini dia. Kelompok Aswaja memberlakukan tanzih baik pada azaliyah kodimiyahnya dan juga kemakhlukan. Periode kemakhlukan, Allah telah mencipta. Itu masih mengatakan Tuhan tidak menempati, Tuhan itu transenden, itu bahasa Arab, bahasa filsafatnya. Bahasa Qur'annya laisa kamitslihi syai'. Atau Bapak hafal Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu artinya sama. Allah maha transenden, tidak dapat dibayangkan karena dia memang bukan benda. Jadi ini ada rumus, pikiran ini hanya dapat membayangkan sesuatu yang bendawi, kebendaan. Kalau dia bukan benda nggak bisa dibayangin, Pak. Allah itu bukan benda, maka dia bukan objek untuk dibayangkan. Oke? Nah, ini yang disebut tanzih. Akidah apa? Akidah tanzih. Akidah tanzih itu sepakat baik Salafi, Wahabi ataupun Aswajah. Yang berbeda itu adalah porsinya. Ahlus Sunnah Aswajah ini memberi porsi tanzih itu 100%. Sedangkan Salafi Wahabi sekian persen aja. Itu bedanya. Oke? Lalu setelah Allah menciptakan alam ini, kita sebut periode kemakhlukan, hubungan Allah dengan alam itu apa? Nah, hubungan itulah yang disebut dengan istawa, bersemayam, turun. Turun di sini karena dia bukan benda, tidak menempati, maka terimalah kata turun, keterimalah kata dia di atas aras, tapi bukan berarti sebagai benda. Kalau kita sebut benda di atas aras, benar-benar di atas. Jika kita sebut Bapak ini turun di lantai 2 ke 1, betul-betul turun 1, 2, dan yang di atas jadi kosong. Nah, itu maksudnya. Jadi minimal di pikiran kita,
Allah itu bukan benda, maka sebutlah dia mau turun, mau dia bersemayam, mau dia menempati apapun, itu bukanlah menempati. Kenapa? Karena dia bukanlah benda, dia tidak benar-benar mengerucut atau turun, berpindah-pindah dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan bila tasbih, tanzih bila tasbih, wa la ta'til, ya. Meyakini Allah turun dengan sebutan kata turun, bersemayam dengan sebutan kata istawa, tapi bila tasbih, tanpa menyerupai turunnya, bersemayamnya dengan makhluk. Maka muncul kaidahnya, kita meyakini Allah Ta'ala betul-betul bersemayam di atas aras, betul-betul turun, tapi dia tidak turun seperti makhluk. Tidak pula seperti kata Ibnu Taimiyah benar-benar dengan zatnya. Ya. Terus gimana? Wa huwa a'lamu bi muradihi. Dia lebih tahu maksudnya daripada kita. Nah, kita serahkan ilmunya kepada Allah dan kita yakini Allah betul-betul istawa, nuzul, tapi bukan dalam pemahaman kemakhlukan. Itu dalam pemahaman dirinya dan hanya dirinya yang tahu. Nyambung? Jadi kalau kita ngelihat hari ini orang bertengkar Allah bersemayam di atas, dia terjebak pada kebahasaan. Dia terjebak kepada istilah kepala dia. Dan dia secara tidak sadar sedang menghukumi Allah dengan pikirannya. Dan itu keliru besar. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari semua yang kita bayangkan, ya. Barangkali itu Bapak Ibu, ya. Semoga kepalanya panas. Ya. Ini mesti kita ulang-ulang terus supaya akidah kita betul-betul stabil, supaya nanti Bapak Ibu meninggal baca la ilaha illallah dan meyakini Allah sebagaimana mestinya dia, bukan sebagaimana mestinya pikiran kita, ya, atau sebagaimana mestinya kelompok aswaja, kelompok salafi wahabi. Semoga semuanya menjadi kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita doakan Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, ya Allah perbaikilah umat Nabi Muhammad, kami umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah ubahlah hati kami yang tidak baik, hati kami yang keras, pikiran kami yang picik, menjadi bercahaya, menjadi luas, menjadi terdidik. Allahumma nawwir quluba ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kalbu kami gelap, ya Allah pikiran kami gelap, ya Allah, sehingga kami suka bertengkar, suka menyalah-nyalahkan orang, bahkan suka mempersepsikan Engkau sebagaimana pikiran kami. Ampunkan kalbu kami, ampunkan pikiran kami, ampunkan jiwa kami yang salah meyakini Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, bantulah kami semua untuk tetap